Oke, masuk ke Tinger.io, platform Tinger.io, terus try untuk free. Kita registrasi terlebih dahulu untuk membuat platform Tinger.io. Isi dengan username, terus isi dengan email untuk sistem verifikasi, dan isi password untuk login ke Tinger. Kalau sudah, ini isi dengan personal, terus checklist dan daftar. Terus kita di sini perlu verifikasi lewat email. Kita buka emailnya, terus kita buka email dari Tinger.io dan konfirmasi. Selanjutnya di pemrograman kita setting boardnya ke ESP8266 dan pilih yang Node MCU. Di sini gunakan yang Lolin. Kalau misalnya belum ada, ini tutorialnya saya sudah pernah tunjukkan ya. Perlu install board ESP8266 dengan cara masukin ke preference dan setting dulu HTML-nya seperti ini dan install nanti di board manager. Selanjutnya kita perlu menambahkan library yaitu Tinger.io supaya program bisa pakai Tinger, dan kita buat program pertama define untuk data serial Tingernya, terus kita masukkan juga library untuk Tinger yang digunakan untuk ESP8266. Terus di sini kita buat device ID. Ini kita tentukan device ID-nya gunakan nama monitor data ya. Terus kita buat username. Di sini kita tentukan yang seperti tadi pernah saya buat di awal. Itu nama username yang saya buat itu ini. Terus device credential kita kosongkan dulu karena ini kita kodenya belum dapat. Selanjutnya kita setting atau buat variable untuk koneksi internetnya ya, password sama nama wifi-nya. Terus kita buat variabel untuk pin, ini yang digunakan untuk sensor cahayanya. Untuk datanya dibuat untuk data sensornya ya. Terus ini kita deklarasi untuk data variabel Tingernya, ting itu ada beberapa gabungan dari username, device ID, device credential, akan biar semuanya bisa terhubung. Dan ini adalah program untuk pengiriman datanya ya. Kita ubah posisinya. Terus di dalam point setup kita setting untuk pin mode sensor 16 ya. 16 ini adalah kode untuk pin DO Node MCU. Kita buat input dan kita buat atur kecepatan serial datanya di 115200 ya. Ini standar Node MCU ESP8266. Terus kita atur untuk Cisco koneksinya, password dan nama passwordnya. Di void loop kita baca untuk sensornya, itu kita gunakan digital read ya, data sensor, jadi membaca data digital dari pin sensor. Terus setelah itu kita akan mengeprint data string ya, karakter, nilai, dan data sensor yang terjadi. Terus kita buat program untuk mengirimkan data dari Node MCU ke Tinger.io. Programnya itu seperti ini awalnya. Ting dalam kurung data itu Python out. Jadi dia mengirimkan data ke Tinger. Nah, out sensor data, data sensor. Nanti ini kita butuhkan untuk bagian dashboard ya. Oke, dan ini adalah data yang akan dikirimnya. Sensor cahaya itu, nah, ting handle dia akan berkomunikasi dengan, nah ini adalah ini. Nah, terus device-nya kita akan buat terlebih dahulu ya.
add device, dan nama device-nya seperti yang sebelumnya pernah dibuat di Arduino IDE, itu monitor data, kita isi dengan ini device ID-nya. Terus untuk device credential kita random. Nah, yang ini kita copy, terus kita masukkan ke sini ya, device credential. Terus ini namanya ini boleh bebas ya, kalau yang ini tidak harus sama. Kalau udah add device, nah terus kita masuk ke device. Ini warna merah itu kita belum terhubung ya, Dettinger sama ISP-nya kita belum terhubung. Nah, kita upload program. Kalau misalkan sudah, kita upload ke node MCU, pasangkan kabel USB-nya dan kita upload. Jangan lupa untuk save programnya biar nanti bisa kita edit. Ini adalah proses uploadnya, lumayan agak lama, ditunggu saja, saya buat percepat. Nah, terus kita setting baud rate-nya 19900. Nah, ini awal programnya itu akan mulai koneksi ke internet. Nah, ini ada sistem komunikasinya. Kalau misalnya authentic berarti node MCU dengan Tinger itu udah terkoneksi. Untuk memulai awal kita perlu restart ya. Jadi setelah upload kita harus restart ulang biar tidak jadi masalah ya. Nah, ini dari dashboard kita buat dashboardnya. Nah, terus masuk ke widget. Nah, kita tambahkan widget baru dengan titel sensor cahaya. Kita linkkan ke device yang pernah kita buat, itu monitor. Nah, ini kita setting. Nah, ini seperti data yang dibuat dari Arduino IDE-nya ya. Diatur, sampling datanya kita buat menjadi 5 second sekali pembacaannya. Nah, ini kita save. Nah, ini adalah data awal, karena belum ada sensornya maka nilainya masih 0 ya. Nah, dalam kondisi biru ini berarti udah terhubung. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian sensornya terlebih dahulu. Ini menggunakan sensor yang 3 pin pembacaan data digital saja. Untuk bagian datanya kita masukkan ke D0 ya, DO nya kita masukkan ke D0 pinnya. Terus untuk bagian GND kita masukkan ke ground yang ada di node MCU. Ini bebas ya, yang penting ground. Nah, terus untuk PCC-nya di sini seharusnya kita gunakan yang 5 volt ya. Ini bisa masukkan ke Fin jika ada keluaran tegangan. Kalau misalnya tidak ya, untuk bagian Fin sensor ini kita bisa coba. Di sini saya menggunakan yang 3 volt ya, karena di sini Fin ini kebetulan belum ada tegangan out. Nah, ini sensornya saya cek itu bekerja ya. Oke, ini dashboardnya udah dalam keadaan terhubung ya, berwarna hijau. Ini berarti udah terkoneksi. Nah, kalau misalnya saya tutup, nah nilainya adalah 1. Kalau misalnya saya buka, nilainya adalah 0. Nah, ini secara real time dia udah membaca. Ini karena data digital, nilainya hanya 1 dan 2. Nah, saya akan di sini menambahkan widget baru menggunakan indikator cahaya. Jadi kalau misalnya 1, nanti indikatornya seperti apa? Ini gunakan yang LED indikator. Terus samakan data resource-nya ke seperti yang widget sebelumnya. Sampling datanya kita gunakan yang interval 5 second saja ya, 5 detik. Terus kita atur di sini untuk color perbedaannya. Kalau misalnya data 0 kita buat menjadi warna merah. Kalau misalkan nilainya 1 itu akan berwarna hijau. Ini kita atur warna merah, yang bawah nggak usah. Oke. Nah, ini datanya sudah. Oke, selanjutnya kita cek. Kalau misalnya kita tutup, nggak ada cahaya, maka secara otomatis dia akan hijau. Nah, kalau misalkan ada cahaya